Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah Saat Teduh pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan ucapan syukur. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang selalu baru tiap pagi. Pagi ini kami mau menyembah Engkau, kami mau mencari wajah-Mu, dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah ini, dari awal sampai berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menyambut Tuhan dengan satu pujian, sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu karena kasih-Mu melebihi dari segalanya. Sungguh kami rasakan itu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
muliakan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun tidak sempurna yang kami perbuat terhadap Engkau, tapi kami rindu menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kembali bisa menikmati hari ini dan juga bisa menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, khususnya belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang zaman, jika ditanyakan bagaimana seseorang masuk ke surga, maka ada begitu banyak jawaban. Bagaimana Anda diselamatkan, bagaimana Anda bisa dibawa dan akhirnya menjadi warga kerajaan surga, ada begitu banyak jawaban. Ada begitu banyak tanggapan keyakinan. Terkhusus sering sekali orang lebih mencenderungkan kepada perbuatan baik, agama, ibadah, seperti orang-orang Yahudi yang begitu taat beribadah, seperti orang-orang Yahudi yang begitu luar biasa mengorbankan sesuatu untuk ritual keagamaannya. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah, anak Abraham, disunat pada hari yang ke-8, dan begitu banyak ritual-ritual yang mereka lakukan dan begitu taat kepada hukum Taurat. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa cara kita untuk percaya kepada Tuhan menentukan apakah kita akan beroleh kehidupan yang kekal atau apakah kita beroleh keselamatan. Martin Luther pada waktu dia meninggalkan profesinya sebagai seorang advokat atau orang yang bergelut dalam hukum, dan dia masuk ke biara, dan di sana dia mulai mengikuti ritual-ritual puasa dan mengikuti segala ibadah di biara itu, sampai satu ketika dia menyadari bahwa keselamatan itu hanya anugerah. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Akhirnya dia mencetuskan sebuah protes reformasi. Dia sebagai seorang bapak reformasi yang mengingatkan kembali bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita selamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, kitab Roma pasal 9 ayat yang 30 sampai 33 saya bacakan buat saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan jikalau ada di antara saudara dan saya, dari sejak kecil kita begitu luar biasa mengikuti ritual keagamaan kita. Segala ritual-ritual keagamaan kita ikuti dengan baik. Simbol-simbol keagamaan kita taati dengan baik. Kita melakukan dengan memberikan persembahan persepuluhan, ibadah, melayani dan apa saja. Tapi pada waktu kita bertemu dalam pengadilan Kristus, kita melihat ada seorang penyamun yang sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus karena imannya. Tapi saudara harus dimasukkan ke neraka. Walaupun sepanjang kehidupan saudara begitu luar biasa datang untuk melaksanakan ritual agama saudara. Untuk itu, supaya kita nantinya tidak terkejut, maka kita harus tahu apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara kita yang benar dan bagaimana cara yang salah untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendatangi Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu panjang menguraikan tentang konsep pilihan, tentang konsep predestinasi, tentang konsep di mana Allah memilih, Allah yang berdaulat, Allah yang sungguh-sungguh ingin menyatakan kuasanya. Hal yang pertama, kita datang kepada Tuhan melalui usaha dan perbuatan baik kita, itu adalah cara yang salah.
Cara yang salah untuk datang kepada Tuhan adalah lewat usaha dan perbuatan baik kita. Sangat jelas sekali diuraikan di dalam pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 33, dan ini sebenarnya mereview ulang apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pasal 3 dan pasal 4. Dan akhirnya ditetapkan bahwa Abraham pun dibenarkan karena iman, tidak ada karena usaha. Karena apa? Karena kesombongan daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka merasa mereka umat Allah. Mereka merasa mereka keturunan Abraham. Mereka merasa mereka melakukan ritual agama, disunat, mengikuti upacara-upacara agama. Bahkan mereka memperoleh hukum Taurat dan mereka mengejar terus kebenaran lewat hukum Taurat itu. Sampai akhirnya Rasul Paulus, yaitu dengan firman yang ilhamkan ini, mengingatkan jemaat itu, mengingatkan orang Roma, dan mengingatkan kita bahwa orang Israel merasa bahwa mereka benar, tetapi sesungguhnya mereka melakukan yang salah. Usaha manusia itu tidak menyelamatkan, saudara. Usaha manusia itu tidak menyelamatkan karena apa? Karena kita sudah mati. Tidak mungkin kita ada usaha. Bahkan jelas sekali katakan dalam nubuatan Yesaya, dalam Yesaya yang ke-64 ayat 6, segala perbuatan baikmu adalah seperti kain kotor. Ingin menggambarkan tentang ketidakmungkinan dan ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu waktu murid-murid dipanggil, sangkalah dirimu, sangkalah segala kemampuanmu, sangkalah segala engkau merasa bisa diselamatkan. Tetapi percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus datang, mereka menganggap Yesus adalah batu sandungan. Karena apa, saudara? Karena bagi orang Ibrani, Yahudi, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Salib itu sebagai sebuah sandungan bagi mereka. Tidak mungkin. Bagi orang Yunani itu sebuah kebodohan, kata Paulus. Tapi bagi orang Yahudi itu sebuah sandungan. Itu sebabnya dijelaskan dalam teks ini bahwa tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Siapa itu batu sandungannya? Batu sandungannya itu Yesus. Karena perspektif pikiran mereka bahwa tidak mungkin yang disalibkan yang akan menjadi juru selamat. Waktu Yesus tampil di Galilea dan di Yerusalem, mereka selalu berusaha supaya Yesus ini mendirikan kerajaan Mesias, kerajaan fisik seperti Daud, untuk menyingkirkan kerajaan Romawi. Ini perspektif yang salah. Memang berulang kali mereka menjadikan dan ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Tapi sesungguhnya Yesus itu benar-benar raja, benar-benar Tuhan, benar-benar kurios yang memimpin dalam hatimu, yang mengalahkan dosa, yang menghancurkan kuasa dan kerajaan iblis. Hari ini kita harus tahu bahwa saya harus percaya kepadanya. Karena orang kalau menganggap Yesus sebagai batu sandungan, maka dia tidak akan pernah percaya. Orang Israel mengatakan bahwa apakah orang ini Mesias, anak tukang kayu itu? Kalau sampai hari ini kita tidak percaya kepada Yesus, maka sebenarnya kita sedang menyombongkan diri kita dan menganggap diri kita mampu dan sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara-saudara, ini sangat penting karena segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yesus yang sudah datang diutus oleh Bapa. Yesus yang tidak pernah berdosa dan dia melakukan begitu banyak kebaikan. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Mencelikkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Dan dia disalibkan untuk menggantikan kita. Di kayu saliblah konsep penggantian itu, yang kita seharusnya menjadi ranting neraka dan sekarang diselamatkan, dibenarkan karena Kristus sendiri sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib dan kita dikuburkan dan bangkit. Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut dan kita pun bangkit. Untuk itu cara yang benar adalah
Kita datang kepada Tuhan melalui iman yang akan membenarkan dan menyelamatkan kita. Sangat jelas sekali Bapak Ibu. Perbedaan kita datang kepada Tuhan melalui iman dengan kita datang dengan usaha kita adalah di mana kita benar-benar menganggap diri kita tidak mampu. Keselamatan hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Jelas dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan orang benar hanya hidup karena iman. Dalam pasal 1 ayat 17, setiap orang yang benar hanya hidup karena iman. Kehidupan kita karena iman. Keselamatan kita hanya Yesus saja. Ini bukan pekerjaan kita dan bukan pekerjaan bersama. Kebanyakan orang berpikir, ya saya merespon dengan iman itu pekerjaan saya. Bukan. Iman pun adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menghidupkan kita. Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita. Tuhan yang membangkitkan kita. Tuhan yang membangkitkan Lazarus yang mati. Seperti itu juga kita dibangkitkan dari kematian rohani. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Bahwa tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya. Kalau sampai hari ini saudara menganggap bahwa keselamatan saudara karena saudara memberi persembahan, karena saudara dibaptiskan, karena saudara beribadah, karena saudara keturunan orang Kristen, karena saudara menjadi majelis, karena saudara menjadi pendeta, sekolah teologi, hari ini kuburlah semua keyakinan itu. Dan dengan yakin, seperti seorang penyamun yang di sebelah kanan Yesus itu berkata, Tuhan ingatlah aku percaya kepadamu, aku orang yang sudah berdosa, aku benar-benar diinsafkan oleh karena rohmu akan keberdosaanku, dan aku berbalik dan mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Engkaulah yang akan menyelamatkan aku. Tidak ada yang lain. Bukti daripada keselamatan kitalah kita menjadi milik Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Sebagai milik Kristus. Kita bukan melakukan sesuatu supaya kita menjadi milik Kristus, itu beda. Kita ditebus oleh darah Yesus. Tapi setelah kita ditebus oleh darah Yesus, saudara menjadi miliknya. Jangan pakai lagi segala kehidupanmu menjadi senjata kelaliman, tapi pakailah menjadi senjata kebenaran. Pergunakanlah hidupmu, bersembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena engkau sudah menjadi milik Tuhan. Kalau ada talenta, berikan kepada Tuhan karunia, berikan kepada Tuhan harta dan tenaga, apapun. Segalanya engkau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala perbuatan baik kita itu bukti bahwa kita sudah selamatkan, bukan syarat keselamatan. Saya tidak mengatakan kepada saudara kalau demikian, kalau kita percaya dengan mulut kita dan mengaku dengan mulut kita, setelah itu kita tidak berbuat apa-apa. Tidak, bukti orang sudah percaya kepada Yesus, justru orang itu akan memuliakan Tuhan dengan segenap tenaganya, dengan segenap kekuatannya. Dia akan mengasihi Tuhan dengan pikirannya, dengan hatinya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Sungguh saudara, sering sekali kita diberdaya oleh iblis. Kita berpikir karena kekuatan kita lah kita diselamatkan. Itu sebabnya berulang kali dari pasal 8 sampai pasal 9 terus diingatkan oleh Rasul Paulus tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Percayalah kepadanya. Tidak perbuatan baik, bukan agama, bukan filsafat, bukan karena kita keturunan Kristen atau keturunan apapun, tapi hanya karena Yesus. Itulah yang ditetapkan oleh Allah. Waktu Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa, Allah langsung mencurahkan darah anak domba untuk mengcover, untuk menutup dosa mereka. Dan itu sudah menjadi ketetapan sampai dalam kitab Ibrani dikatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dosa. Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Karena apa? Karena Yesus sendiri mencurahkan darahnya. Bagaimana caranya orang Israel keluar dari Mesir? Hanya yang keluar dari Mesirlah orang yang ada curahan anak domba di pintu. Semua hal itu. Bahkan dalam kitab Imamat dijelaskan secara ritual bahwa kalau kita berdosa, kita harus membawa kambing untuk menjadi pengganti. Yesus sudah menjadi pengganti sebagai anak domba bagi kita. Dan dialah imam besar kita yang membawa kita bertemu dengan keberanian dengan Allah Bapa.
Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, memastikan dalam hidup saudara bahwa saya diselamatkan hanya karena Yesus memilih saya. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan saya. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Karya yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, inilah pengakuan kami dan inilah keyakinan kami bahwa karya yang terbesar sudah Tuhan berikan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Berkatilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, berkatilah jemaat kami, pulihkanlah jemaat kami. Tuhan, di saat-saat sekarang ini ada juga beberapa keluarga kami, teman kami yang terisolasi mandiri karena terdampak COVID. Kiranya Tuhan akan selalu membebaskan mereka. Dan juga Tuhan, dalam pekerjaan kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa, kiranya kami bisa menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.